Oke, ini adalah video 5 hari setelah gue taruh si Xeon. Dan sekarang mesinnya udah oke. Ternyata pas dicek semua ternyata nggak gitu banyak masalah. Gue cukup amazed sama diesel silinder Yamaha karena motor ini di kantor gue nggak tahu kapan ganti olinya, dan setahu gue sih gue nggak pernah pegang, cuma pernah sekali, itu pun gue ngecek CVT-nya sama lepasin oil catch tank. Dan abis itu gue udah nggak pernah ganti olinya lagi. Tapi pas balik ke sini, silindernya, pistonnya juga masih aman. Ada baret katanya, tapi baretnya dikit banget, jadi itu kayak apa ya, masih bisa dipakai lah, masih bisa bagus banget, masih bisa dipakai. Jadi yang diganti itu cuma ring piston, dan semuanya masih pakai standar, cam standar, pernya juga standar, klep juga standar, masih pakai yang bawaannya dia, nggak diganti. Terus gue cuma minta disekir ulang. Nah jadi semuanya dibersihin terus disekir ulang. Jadi gue nggak mau bore up mesin ini ya, karena lumayan boros, dan yang pakai juga ujung-ujungnya bukan gue paling cuma pakai sesekali. Singkat cerita, abis gue bawa pulang motornya, abis itu gue langsung pretelin semua bodinya, dan gue cek apa aja masih bisa gue pakai dan apa yang harus gue ganti baru. Dan ternyata gue dapet itu banyak banget PR-nya. Kayak contohnya salah satu PR-nya itu yang paling ketara itu apa ya? Kalipernya jadi agak seret, kayak bukan remnya Senin Kamis ya, tapi agak keras gitu loh. Pas ditekan tuh kayak agak baal gitu, tapi tetap ngerem. Nah itu gue cek ternyata dari seal-sealnya, seal di dalam master rem itu udah pada kurang bagus lah. Jadi gue ganti semuanya baru, tapi master rem, handle semua gue masih pakai yang original. Nah karena berhubung gue pengen ngerem aja lebih enak juga, jadi gue ganti minyak remnya pakai Brembo 4 dan selang remnya pakai TDR yang hitam karbon. Karena dulu gue pakai yang silver di MX jadi kuning. Buat piringan disc juga gue nggak ganti yang variasi, gue pakai yang original karena motor emang masih standar juga, jadi nggak perlu yang gimana-gimana banget. Oke, bagian rem depan selesai, abis itu gue langsung pindah ke bagian rangka-rangka. Nah rangka-rangkanya itu pas gue cek ada beberapa ujung-ujungnya pojok-pojok yang karat, kayak misalnya di pojok tangki bensin sini, pojok rangka sini, pokoknya semua bagian yang karat kecil-kecil. Karatnya nggak parah, cuman karat kecil-kecil, sebenarnya dibilang wajar, mungkin wajar juga ya pemakaian, atau mungkin pas dibongkar kena cat yang ngelotok jadi kekopek gitu. Dan pokoknya semua yang karat gue amplas dulu pakai amplas kasar 400. Habis itu udah mulai agak halus, gue amplas lagi pakai amplas yang lebih halus, gue lupa berapa. Tapi pokoknya ada yang gue 2 kali, ada yang sekali. Pokoknya intinya sampai karatnya hilang baru gue timpa cat. Setelah gue timpa cat semua, itu pengerjaan kira-kira 2 harian ya. Jadi bongkar, terus di bagian stang itu gue tutupin pakai lakban. Pokoknya gue nggak mau catnya tuh sampai kecat di kabel-kabel. Semampu gue, bagian-bagian yang nggak perlu kena cat semua gue tutupin dulu, baru gue mulai ngecat. Nah masih di bagian cat-cat nih. Habis itu gue ngecat juga bagian bak CVT, kaliper, sama jagaan kaliper, dan beberapa parts kayak gantungan selang rem itu, pokoknya yang di shock depan. Semuanya gue kotokin dulu pakai Neo Rever. Abis itu udah selesai semua cat yang ngelotok pakai Neo Rever, baru gue timpah dulu pakai primer. Habis primer yang warna abu-abu gitu ya, habis itu gue timpa langsung hitam biasa atau hitam doff bebas, karena habis itu gue timpa lagi pakai cat 2K clear coat dari Samurai. Tujuannya biar sebenarnya bukan biar bagus sih, tapi menurut gue biar keras aja, karena Samurai yang 2K itu setahu gue ada hardenernya, dan gue pernah coba waktu itu ngecat sendiri body MX New, dan cat beningnya itu lumayan tahan dan nggak gampang kegores. Jadi gue pengen lebih awet aja biar nggak mudah kegores, jadi gue pakein 3 cat itu dari Samurai. Primernya hitam sama clear coat 2K. Itu satu kalengnya kalau nggak salah 120-an, gue lupa. Gue pakai 3 kaleng, satu primer, satu yang hitam, satu yang clear coat. Itu udah cukup banget buat bak CVT, kaliper, sama beberapa gantungan selang rem. Habis itu dari speedometer juga udah mulai retak-retak. Nah gue beli mikanya doang, dan ternyata ganti itu gampang, cuman buka baut terus ganti kacanya beres. Banyak bagian yang mati, jadi ketika gue bawa pulang dari bengkel tuh keadaannya malam, hujan. Nah gue sadar kayak lampu angel eyes-nya, bukan angel eyes sih, eagle eye-nya si Xiaomi ini kan ada eagle eye ya dari standarnya. Nah itu mati, gue nggak tahu kenapa. Abis itu gue ganti juga lampu speedometer, karena lampu speedometernya mati. Nah jadi itu semua gue beli sekalian pas benerin speedometer. Nah dari bagian CVT, gue tadinya mau pakai Persentri 1000 sama CVT 1000, gue mau cobain. Tapi ternyata pas gue ke bengkel nggak ada, jadi gue nggak sabar. Sekarang masih pakai standar, Persentri standar sama CVT standar. Yang gue ganti itu cuman rollernya pakai 9 gram sekarang. Kalau dulu kan silang, ini 9 gram rata. Sama kampas gandanya gue ganti baru semua.
Nah, udah dari situ doang. Karena dari puli gue masih pakai yang lama dan V-belt gue pakai standar. Jadi kirian nggak gitu banyak yang berubah. Busi juga dulu gue pakai iridium, sekarang pakai yang standar. Karena banyak orang yang bilang katanya busi iridium itu harus apal, busi dingin harus temu panas. Gue nggak gitu ngerti juga. Tapi sejauh ini ya bukan gue yang pakai. Kalau gue yang pakai gue minimal isi Pertamax ya. Lebih sering Pertamax sih, karena Pertamax turbo kayaknya kepanasan kalau spek motor standar. Habis itu ini yang pakai bapak gue, kadang dia ya campur-campur Pertamax. Jadi karena gue takutnya malah jadi berantakan, ya udah pakai busi standar aja. Habis itu gue sempet beli shock Xeon ini, tapi kayaknya dia nggak ori. Jadi sementara ini sih udah nggak bunyi squeak pas gue ambil pertama kan squeak ya, ternyata itu Boss Shocknya. Jadi gue cuma beli Boss Shock di online yang original Yamaha, terus gue pasang udah nggak bunyi, cuman menurut gue malah kurang enak shocknya. Jadi mungkin gue bakal cari yang KW-KW yang penting bisa di setting sih mungkin ya. Tapi ya nggak tahu ntar dapetnya gimana. Pokoknya gue nggak mau terlalu mahal lagi, karena budgetnya motor ini tadi ya 5, sekarang udah menyentuh 7 setelah gue beli part-partnya. Jadi segitiganya agak miring. Nah itu gue bakal press segitiganya sekalian nanti ganti ban depan. Ganti ban belakang kayaknya belum, karena ini dulu gue ganti juga belum lama. Ini Force apa ya, gue lupa. Pokoknya nantilah. PR-nya masih banyak banget yang gue harus lakuin. Ganti ban depan, press shock depan, terus kelistrikan kayaknya gue harus bawa ke spesialis kelistrikan lagi, karena gue nggak tahu kenapa lampunya tekor terus. Gue ganti bohlam apapun mati, terus lampu eagle aja nggak nyala. Gue ganti bohlam mati, 2 kali gue beli bohlam mati lagi. Kayaknya ada yang kurang dari kelistrikan motornya, jadi harus ada yang dibenerin. Habis itu untuk sekarang yang udah gue ganti, gue pasangin itu adalah semua bodi plastik itu gue beli baru, itu sekitar 1,2. Habis itu saklar semua gue ganti ori, bukan yang Minda ya, bukan Minda, ini ori original Yamaha. Ya, stop kontak gue masih pakai yang ori, stop kontak masih bagus. Cover knalpot yang udah gue ganti adalah cover knalpot ini. Cover radiator masih pakai yang lama. Habis itu bodi halus nih kayak gini nih udah gue ganti semua baru, bodi halus sampai depan sampai ke atas. Terus spion juga gue ganti, tadinya sebenarnya pakai Mio, terus gue merasa kayak ini agak culun. Abis itu gue ganti pakai punya 125Z tapi nggak ori ya, WKWK, dan bentuknya menurut gue lebih lucu ya gitu, lebih unik. Nah untuk Inrayon ini sebenarnya percaya nggak percaya, jadi menurut gue motor-motor baru yang dijual sekarang atau dari dulu juga lu test drive boleh aja geber-geber kan, dia juga nggak Inrayon. Tapi kalau gue pribadi sebisa mungkin pas motor baru jadi itu, kenapa nggak digeber dulu? Contohnya gue kemarin pas gue bawa nggak berapa lama ya, sekitar seminggu. Abis itu gue sempat parkir, pas udah nyampe di rumah terus ada tuh hijau-hijau di bawah. Gue lihat netes apa, gue pikir radiatornya bocor atau ada yang pecah, dan ternyata halnya simpel banget. Cuman tutup bawah radiator itu yang plastik itu patah, pecah karena udah getas. Dia kan emang plastik tapi kena panas ya, jadi getas. Nah itu dijual banyak di bengkel-bengkel, tapi kalau pas-pasan misalnya gue lagi ngebut 100, abis itu tutup bawah lepas tak atau pecah tak, abis itu airnya semua air radiator keluar, mesin overheat. Ya gue nggak tahu, mungkin gue bakal balik lagi ke bengkel karena mesinnya kenapa-napa. Nah seandainya tiba-tiba di jalan begitu tapi lu nggak dalam keadaan ngebut, ya pasti mesin lu lebih aman, lu bisa ke pinggir nepi langsung matiin mesinnya. Nah gue juga gitu, gue nggak bawa kemana-mana, gue beli pakai motor yang lain dulu. Habis itu setelah partsnya gue pasang lagi, gue beli air radiator, gue isi, baru gue berani bawa jalan. Karena gue paling takut ya mesin overheat, apalagi yang pakai radiator. Kalau yang pakai angin sih aman-aman aja. Jadi ya kayak gitulah, itu salah satu contohnya. Jadi apakah perlu Inrayon atau enggak, balik lagi ke lu berani kan menerima resikonya. Kalau gue sih orangnya ya berani, tapi gue lebih ke males kerja 2 kali. Jadi mending gue pastiin dulu nih, gue bawa pelan, udah agak jauh, aman nih, gak ada apa-apa. Bisa udah gue bawa 1000 kilo gitu kan, 1000 kilo aman, ya udah berarti motornya emang gak ada trouble. Oke, gue siap betot. Tapi kalau misalnya gue bawa berapa meter aja udah ada trouble, ya ngeri sedep juga. Takutnya jadi kerja 2 kali. Aturan kita bisa ngerjain yang lain, jadi ngerjain mundur lagi. Jadi itu yang mau gue hindarin. Jadi ya mending gue mengikuti prosedur Inrayon, gak ngebut dulu, karena ya itu bukan karena mesinnya biar awet atau gimana, tapi biar nggak ada trouble dan gue nggak kerja 2 kali. Oke, kira-kira gitu aja videonya, karena ini udah malam juga. Cuman ya gue mau bikin video ini karena gue takutnya besok kalau udah ngerjain yang mana-mana gue lupa. Jadi ya
Untuk sekarang body udah aman, CVT udah rapi, pokoknya kalau dibongkar ya udah nggak ada yang karat-karat lagi, semua udah aman. Komputer baru gue ganti, paling tinggal press segitiga, ganti ban depan biar enak. Sama mungkin gue bakal tanya juga karena peleknya kan udah lama ya, mungkin ada yang hajar lubang atau gimana, jadi gue tanya apakah masih center atau enggak. Kalau enggak ya press. Tapi kan untuk dari pelek belum gue ganti karena ya masih bisa dipakai juga dan kita ngejar budget juga. Yang penting sekarang sih konsep gue tadinya maunya ganti seadanya bodinya, tapi sekarang kita ubah total semua, body semua kita ganti baru. Dan gue juga lagi pesen stiker-stikernya juga semua original dari Yamaha. Tapi stiker-stikernya bukan stiker livery ya, gue cuman pasang ya stiker emblem ini paling sama beberapa stiker lain. Jadi stiker ini gue udah nggak mau pasang karena biar lebih clean aja, gue demennya. Oke, video segitu dulu, udah malam, kita lanjut di next video. Bye bye.